Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema waspada nabi palsu. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kebaikan-Mu yang senantiasa kami rasakan di dalam kehidupan kami. Bersyukur untuk hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau yang menolong setiap kami, agar kami dapat mengerti isi hati-Mu dan mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari Yeremia 14 ayat yang pertama sampai dengan Yeremia 15 ayat yang keempat. Tetapi kita hanya akan membaca dari Yeremia 14 ayat yang ke-10 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Tetapi sekarang Ia mau mengingat kesalahan mereka dan mau menghukum dosa mereka. Tuhan berfirman kepadaku, janganlah engkau berdoa untuk kebaikan bangsa ini. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban sajian, aku tidak akan berkenan kepada mereka. Melainkan aku akan menghabiskan mereka dengan perang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Lalu aku berkata, aduh Tuhan Allah, bukankah para nabi telah berkata kepada mereka, kamu tidak akan mengalami perang dan kelaparan tidak akan menimpa kamu, tetapi aku akan memberikan kepadamu damai sejahtera yang mantap di tempat ini? Jawab Tuhan kepadaku, para nabi itu bernubuat palsu demi namaku. Aku tidak mengutus mereka, tidak memerintahkan mereka dan tidak berfirman kepada mereka. Mereka menubuatkan kepadamu penglihatan bohong, ramalan kosong, dan tipu rekaan hatinya sendiri. Sebab itu beginilah firman Tuhan mengenai para nabi yang bernubuat demi namaku, padahal aku tidak mengutus mereka, dan yang berkata, perang dan kelaparan tidak akan menimpa negeri ini. Para nabi itu sendiri akan habis mati oleh perang dan kelaparan. Dan bangsa yang kepadanya mereka bernubuat akan tercampak mati di jalan-jalan Yerusalem disebabkan oleh kelaparan dan perang, dan tidak ada orang yang akan menguburkan mereka. Mereka sendiri, istri-istri mereka, anak-anak mereka yang laki-laki dan yang perempuan, demikianlah akan kutumpahkan kejahatan mereka ke atas mereka. Bapak Ibu Saudara, kekeringan atau kemarau yang dahsyat adalah salah satu kutuk pelanggaran perjanjian. Terdapat di dalam Ulangan 28 ayat 22. Tidak mengherankan bila kekeringan melanda kerajaan Yehuda. Umat Yehuda yang tidak mau bertobat bahkan setelah mengalami bencana kekeringan, tidak akan mendapatkan lagi belas kasihan Allah. Di tengah keadaan yang sangat buruk, Nabi Yeremia sempat menaikkan doa bagi bangsanya. Sayangnya, doa ini bukan doa yang lahir dari pertobatan sejati umat Yehuda. Allah melarang Yeremia untuk berdoa bagi bangsa Yehuda karena Ia telah menetapkan hati untuk menghukum mereka. Sekalipun mereka berpuasa dan mempersembahkan kurban, Ia tidak akan mendengarkan mereka. Benarkah Allah sudah meninggalkan umatnya sama sekali? Benarkah Allah tidak akan berbelas kasihan kepada mereka lagi? Sebenarnya Allah selalu mengasihi umatnya, tetapi umatnya lah yang tidak mau bertobat dengan sungguh-sungguh dan kembali kepadanya. Apa yang membuat umat Allah tidak mau sungguh-sungguh bertobat?
Mereka tidak mau bertobat karena mereka mendengarkan perkataan nabi-nabi palsu yang tidak diutus Allah dan tidak mau mendengarkan firman Allah. Nabi-nabi ini menyesatkan umat Allah dengan mengatakan bahwa damai sejahtera akan tetap ada bagi mereka. Nabi-nabi palsu mengajarkan bahwa umat Allah tidak akan melihat pedang dan kelaparan tidak akan menimpa mereka. Mereka menyampaikan penglihatan palsu, ramalan kosong, dan tipu daya muslihat. Pada akhirnya Allah akan menghukum nabi-nabi palsu yang menyesatkan umatnya. Bacaan Alkitab hari ini menjelaskan bahwa ajaran yang benar akan menghasilkan iman dan perbuatan yang benar. Rasul Paulus berkata, seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Tanpa ajaran yang benar, pertobatan tidak akan terjadi karena Roh Kudus bekerja melalui firman Allah. Paul Washer berkata, janganlah cari gereja yang paling dekat dengan rumahmu, tetapi carilah gereja yang paling dekat dengan Alkitab. Kita harus berhati-hati terhadap beragamnya ajaran, termasuk ajaran sesat yang dengan mudah kita temukan di media sosial saat ini. Bapak Ibu Saudara, sadarkah Anda bahwa di media sosial semua orang dapat menyampaikan firman Tuhan, termasuk para penyebar ajaran sesat? Ajaran yang menyimpang dari kitab suci tidak akan membawa kita kepada pertobatan sejati, tetapi menipu kita agar kita tidak bertobat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Di tengah dunia yang semakin rusak, kami tahu banyak sekali ajaran-ajaran sesat yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Kiranya Allah Roh Kudus boleh menolong dan menjaga kami, agar kami tidak sembarang percaya dengan ajaran-ajaran yang menyimpang. Dan berikan kami hikmat, agar kami dapat membedakan mana yang benar dan yang tidak. Agar kami dapat terus memegang kebenaran yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.